Halo football lovers, kali ini kita akan membahas review hasil-hasil pertandingan dari fase knockout atau babak 16 besar Euro 2024. Sekaligus nanti kita akan membahas atau menginformasikan dari jadwal pertandingan di babak quarter final atau 8 besar di Euro 2024. Oke, langsung saja kita ke pertandingan pertama di babak 16 besar. Pertandingan pertama mempertemukan antara Swiss yang menghadapi sang juara bertahan Euro yaitu Italia. Skor berakhir untuk kemenangan Swiss 2-0. Gol dicetak oleh Remo Freuler di menit ke-37 dan Ruben Vargas di menit ke-46. Swiss lebih menguasai laga di babak pertama. Sejak awal mereka lebih mendominasi hingga Italia dibuat bermain bertahan. Italia hanya sesekali melakukan serangan balik lewat permainan penguasaan bola penuh kesabaran. Akhirnya Swiss berhasil memecah kebuntuan di menit ke-37 lewat Remo Freuler. Selepas gol, mereka masih memegang kendali permainan hingga akhir babak pertama. Mereka terus menekan, namun pertahanan Italia masih cukup solid untuk menahan serangan-serangan Swiss hingga babak pertama usai skor masih 1-0 untuk keunggulan Swiss. Di awal babak kedua, Swiss berhasil mencuri kesempatan. Babak kedua baru berjalan 1 menit. Italia yang belum panas harus kembali kebobolan, kali ini melalui pemain Swiss Ruben Vargas. Tertinggal 2 gol, Italia langsung mencoba keluar dari tekanan. Mereka mulai memegang kendali permainan dan mendominasi permainan sepanjang sisa waktu babak kedua. Namun kurangnya kreativitas dan rapatnya pertahanan dari Swiss membuat Italia minim menciptakan peluang. Italia pun gagal mengejar ketertinggalan dan sang juara bertahan pun harus merelakan tiket 8 besar ke tangan Swiss. Lanjut ke partai berikutnya, mempertemukan antara tuan rumah Jerman menghadapi Denmark. Skor berakhir untuk kemenangan tuan rumah 2-0. Gol dicetak oleh Kai Havertz di menit ke-53 melalui penalti, dan di menit 68 Jerman menggandakan keunggulan melalui Jamal Musiala. Jerman langsung tancap gas sejak awal laga. Hasilnya di menit keempat mereka sudah bisa mencetak gol lewat Nico Schlotterbeck. Namun gol tersebut dianulir oleh VAR karena salah satu rekannya melakukan pelanggaran terlebih dahulu sebelum terjadinya gol tersebut. Memasuki menit ke-36 pertandingan sempat dihentikan karena cuaca buruk. Hujan deras disertai petir terjadi dan membuat laga sempat terhenti kurang lebih 15 menit. Hingga akhirnya pertandingan dilanjutkan kembali. Kedua tim belum bisa mencetak gol lagi dan belum bisa mencetak gol hingga babak pertama usai dan skor bertahan 0-0. Di babak kedua, Denmark berusaha keluar menyerang.
Hasilnya 3 menit pertandingan berjalan di babak kedua, Denmark bisa membobol gawang Jerman lewat Joachim Andersen. Namun kali ini giliran ia yang golnya dianulir VAR karena salah satu rekannya terjebak offside dalam proses gol tersebut. Malahan 5 menit kemudian nasib apes menimpa Joachim Andersen. Ia tanpa sengaja menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penaltinya sendiri. Hadiah penalti untuk Jerman, dan Kai Havertz yang maju menjadi eksekutor tidak menyia-nyiakan tugasnya. Jerman unggul 1-0. Selepas gol tersebut, Jerman tidak mengendurkan serangannya. Mereka terus memborbardir pertahanan dari Denmark hingga akhirnya mereka bisa menggandakan keunggulan untuk di menit ke-68 melalui gol dari Jamal Musiala. Selepas unggul 2 gol, Jerman berusaha untuk mempertahankan skor. Mereka lebih fokus dalam mengamankan keunggulan mereka, sedangkan Denmark pun menjadi kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Justru di menit ke-90+2, Jerman kembali bisa mencetak gol lewat Florian Wirtz. Namun golnya dianulir video asisten referee kembali karena offside. Skor tidak berubah hingga babak kedua usai dan sang tuan rumah berhasil mengamankan tiket quarter final. Di pertandingan selanjutnya, Inggris bertemu dengan Slovakia. Skor berakhir untuk kemenangan tipis Inggris 2-1. Gol Inggris dicetak oleh Jude Bellingham di injury time babak kedua, yaitu di menit 90+5, dan juga Harry Kane di menit awal extra time, yaitu di menit ke-91. Sedangkan gol dari Slovakia dicetak oleh Ivan Škrans di menit ke-25. Inggris mengambil inisiatif serangan sejak awal. Mereka berusaha keluar menekan dan mencari gol pembuka. Namun justru Slovakia yang lebih agresif menciptakan peluang dari serangan balik. Hasilnya di menit ke-25, Slovakia berhasil unggul terlebih dahulu. Inggris berusaha terus menekan, namun kurangnya kreativitas membuat mereka kesulitan mencetak gol di babak pertama. Skor masih untuk keunggulan Slovakia 1-0. Di babak kedua, Inggris langsung menekan sejak awal pertandingan. 5 menit berjalan babak kedua, Phil Foden sudah bisa mencetak gol, namun sayang dianulir oleh video asisten referee karena ia terindikasi terjebak offside. Inggris belum menyerah, mereka terus berusaha memborbardir pertahanan dari Slovakia, terus mengepung. Akhirnya Inggris benar-benar bisa menyamakan kedudukan. Adalah Jude Bellingham yang seolah memberikan nafas baru ketika ia berhasil mencetak gol salto dengan sangat indahnya untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit-menit akhir babak kedua, yaitu di menit 90+5. Skor bertahan 1-1 hingga babak kedua usai, dan pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak extra time.
Babak extra time baru berjalan 1 menit, Slovakia yang belum panas harus kebobolan. Inggris yang langsung tancap gas berhasil membobol gawang Slovakia melalui striker andalan mereka, Harry Kane. Selepas gol tersebut, Slovakia berusaha keluar dari tekanan. Mereka berusaha membalas ketertinggalan, namun serangan-serangan mereka selalu gagal. Hingga babak extra time usai, Slovakia tidak mampu mencari gol penyama kedudukan dan kemenangan menjadi milik The Three Lions 2-1. Lanjut ke pertandingan selanjutnya, yaitu mempertemukan antara Spanyol berhadapan dengan Georgia, sang debutan yang berhasil membuat kejutan. Skor akhir adalah 4-1 untuk kemenangan Spanyol. Gol dicetak oleh Rodri di menit ke-39, Fabian Ruiz di menit ke-51, Nico Williams di menit ke-75, dan Dani Olmo di menit ke-83. Sedangkan gol dari Georgia dicetak oleh gol bunuh diri pemain Spanyol Robin Lenormand di menit ke-18. Pertandingan berjalan santai dan seimbang di awal-awal laga. Mereka bermain taktis dan tidak terlalu agresif. Bahkan Georgia berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-18 ketika Robin Lenormand salah mengantisipasi bola umpan silang dari Otar Kakabadze yang justru membuat ia mengarahkan bola dan memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Skor 1-0 untuk keunggulan Georgia. Selepas gol tersebut, Spanyol seakan tersentak dan mereka langsung keluar menyerang dan memegang penuh kendali pertandingan. Pertandingan benar-benar menjadi milik Spanyol. Terus menekan, Spanyol baru bisa mengadakan skor di menit ke-39 lewat tendangan kaki kiri Rodri sedikit dari luar kotak penalti Georgia. Skor masih tetap imbang 1-1 hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Spanyol tidak mau lagi memberi kesempatan kepada Georgia. Dominasi Spanyol terus berlanjut. Mereka benar-benar memegang penuh kendali pertandingan. Tekanan demi tekanan semakin gencar dilancarkan. Laga ini benar-benar menjadi milik Spanyol. Hasilnya di menit ke-51, Spanyol berhasil berbalik unggul lewat sundulan Fabian Ruiz memanfaatkan umpan crossing dari Lamine Yamal. Di menit 74, Spanyol menambah keunggulan namun dianulir oleh video asisten referee setelah salah satu pemainnya terjebak offside. Namun akhirnya berselang 1 menit kemudian mereka benar-benar berhasil menambah keunggulan. Kali ini lewat Nico Williams lewat sebuah skema counter attack. Spanyol belum puas dengan keunggulan 3-1 dan mereka tidak mengendurkan serangan dan benar-benar tidak memberikan kesempatan permainan Georgia untuk berkembang. Hasilnya di menit 83 mereka berhasil semakin menjauh 4-1 lewat gol yang dicetak oleh Dani Olmo.
Georgia benar-benar dibuat tidak berdaya di pertandingan ini. Bahkan mereka tidak bisa mencatatkan satu shot on goal pun. Cerita indah sang debutan Euro 2024 harus terhenti di babak 16 besar dan tiket 8 besar menjadi milik Spanyol. Di pertandingan selanjutnya, maksud saya, mempertemukan antara dua tim besar berperingkat nomor 2 FIFA dan nomor 3 FIFA, yaitu laga antara Prancis menghadapi Belgia. Skor berakhir untuk keunggulan tipis Prancis 1-0. Gol dicetak oleh Jan Vertonghen melalui gol bunuh diri di menit 85. Prancis langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit kick off babak pertama dibunyikan. Namun, usaha-usaha mereka di babak pertama terus menemui kegagalan karena solidnya permainan bertahan milik Belgia. Belgia yang memilih bermain sabar di babak pertama praktis tidak menciptakan peluang berbahaya. Hingga babak pertama usai, skor tetap imbang 0-0. Di babak kedua, Prancis masih mencoba menguasai pertandingan. Mereka masih bermain dengan cepat dan taktis. Belgia juga mulai keluar memberi perlawanan sejak pertengahan babak dan pertandingan menjadi sangat menarik. Pertandingan berjalan semakin seru hingga akhirnya apes datang bagi bek Belgia Jan Vertonghen di menit ke-85. Ia yang bermaksud memblok umpan dari Randal Kolo Muani. Bola justru mengenai lututnya dan malah berbelok masuk ke gawangnya sendiri. Selepas gol tersebut, Prancis lebih memilih mengamankan keunggulan hingga Belgia justru semakin dibuat kesulitan untuk menembus pertahanan dari Prancis. Strategi Prancis pun sukses dan mereka berhasil mempertahankan keunggulan ini hingga babak kedua usai. Belgia harus merelakan tiket 8 besar ke tangan Prancis. Lanjut ke pertandingan lain. Pertandingan selanjutnya mempertemukan antara Portugal berhadapan dengan Slovenia. Secara mengejutkan, hingga 120 menit atau hingga babak extra time, Slovenia berhasil menahan imbang Portugal 0-0 sebelum akhirnya skor akhir harus ditentukan lewat adu penalti dan Portugal berhasil unggul 3-0 di babak adu penalti. Portugal menguasai jalannya laga sejak peluit kick off di babak pertama dibunyikan. Mereka memegang penuh kendali permainan. Namun Slovenia masih cukup solid dalam bertahan di babak pertama. Di babak kedua, dominasi dari Portugal masih terus berlanjut. Slovenia benar-benar melakukan taktik defensif yang rapi. Sesekali mereka mengancam lewat serangan balik. Namun hingga babak kedua usai, kedua tim masih buntu dan sama-sama tidak ada gol tercipta. Lanjut ke babak extra time. Babak pertama extra time, Portugal
tidak memberi kesempatan berkembang sama sekali kepada Slovenia. Portugal masih terus menyerang dan berjuang mencari gol pembukanya. Mereka terus mengepung pertahanan dari Slovenia hingga di menit 103 Vanja Drkušić, bek dari Slovenia, menjatuhkan pemain Portugal Diogo Jota di kotak penalti, dan penalti pun diberikan kepada Portugal. Peluang emas untuk Portugal. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo maju sebagai eksekutor. Namun Jan Oblak yang memang tampil gemilang di pertandingan ini berhasil menggagalkan eksekusi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo menyesal tertunduk dan skor masih tetap 0-0 hingga extra time babak pertama usai. Di babak kedua extra time, kendali permainan masih menjadi milik Portugal. Portugal benar-benar belum menyerah dan mereka terus-menerus membombardir pertahanan Slovenia. Keasikan menyerang Portugal sempat lengah. Mereka hampir saja kecolongan di menit ke-115. Berawal dari kesalahan bek mereka, Pepe. Benjamin Sesko, striker Slovenia, terlepas dan tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang Portugal, Diogo Costa. Tak mau kalah dengan penjaga gawang Slovenia Jan Oblak, Diogo Costa pun melakukan penyelamatan gemilang dengan membaca arah bola tendangan Sesko. Dan penyelamatan itu menjadi penyelamatan yang benar-benar penting. Hingga extra time babak kedua usai, skor masih tetap 0-0 dan pemenang pun harus dicari hingga ke babak adu penalti. Kedua kiper yang tampil gemilang di laga ini harus kembali adu ketangkasan. Di babak adu penalti, kegemilangan Jan Oblak terhenti, sementara Diogo Costa semakin menjadi-jadi. Ketiga tendangan pemain Slovenia berhasil, yaitu Josep Ilicic, Jure Belkovic, dan Benjamin Verbeek, berhasil digagalkan. Ketiga tendangan pemain tersebut berhasil dibaca dengan baik oleh sang penjaga gawang Portugal Diogo Costa. Sedangkan penjaga gawang Slovenia Jan Oblak sama sekali tidak berhasil menahan satupun eksekusi dari pemain-pemain Portugal, yaitu Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, dan Bernardo Silva. Portugal sukses mengamankan tiket babak 8 besar meski harus dengan susah payah. Lanjut ke pertandingan berikutnya, yaitu mempertemukan antara Rumania berhadapan dengan Belanda. Skor berakhir untuk kemenangan Belanda cukup telak 3-0. Gol dicetak oleh Cody Gakpo di menit ke-20 dan juga brace dari Donyell Malen di menit 83 dan 90+3. Belanda langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Rumania hanya mampu sesekali melawan lewat serangan balik. Belanda pun berhasil unggul di menit ke-20 lewat Cody Gakpo. Tertinggal 1 gol, Rumania berusaha merespon. Dan Belanda pun tidak mau mengendurkan serangan. Pertandingan menjadi seru. Mereka bermain lebih terbuka.
Namun hingga babak pertama usai tidak ada gol lagi tercipta. Skor 1-0 untuk Belanda masih tetap bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Belanda yang sudah unggul malah semakin mendominasi. Ia tidak memberikan kesempatan kepada Rumania untuk berkembang. Rumania dibuat kesulitan. Di menit 63, Cody Gakpo kembali mencetak gol, namun dianulir video asisten referee karena ia terindikasi terjebak dalam posisi offside. Setelah itu Belanda benar-benar memegang penuh kendali permainan dan tidak memberi kesempatan kepada Rumania. Mereka terus mengepung pertahanan dari Rumania, terus menyerang. Akhirnya Belanda benar-benar berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-83 lewat Donyell Malen. Selepas unggul 2 gol, Belanda lebih memilih bermain aman. Mereka bermain lebih sabar, sedangkan Rumania berusaha mengejar ketertinggalan. Rumania berusaha menekan pertahanan Belanda. Namun justru Belanda yang malah makin menjauh. Mereka berhasil mencetak gol kembali lewat sebuah skema serangan balik cepat. Di menit 90+3, Donyell Malen berhasil mencetak brace dan membuat Belanda semakin menjauh 3-0. Dan skor pun bertahan hingga babak kedua usai. Tiket 8 besar menjadi milik Belanda. Di pertandingan terakhir, babak 16 besar Euro 2024 mempertemukan antara dua tim kuda hitam, yaitu Austria berhadapan dengan Turki. Skor berakhir untuk keunggulan tipis Turki 2-1. Gol dari Austria dicetak oleh Mikhail Grigoric di menit ke-66, sedangkan gol-gol dari Turki dicetak oleh Brice Merih Demiral di menit ke-1 dan menit ke-59. Peluit kick off pertama dibunyikan. Turki langsung menekan pertahanan Austria. Mereka langsung berhasil unggul cepat di menit pertama setelah sepakan pojok dari pemain Turki Ada Güler menghasilkan kemelut di depan gawang Austria. Bola liar langsung disambar oleh pemain Turki Merih Demiral. Turki berhasil unggul 1-0. Austria yang seakan tersentak langsung keluar menyerang mencari gol balasan. Namun pertahanan Turki cukup solid. Hingga babak pertama usai, skor tidak berubah 1-0 untuk keunggulan Turki. Di babak kedua, Austria kembali bermain lebih menekan. Mereka berusaha menyerang untuk mencari gol penyeimbang. Namun justru Turki yang bisa menggandakan keunggulan. Kembali melalui skema tendangan pojok. Kali ini crossing dari Ada Güler berhasil disundul masuk oleh Merih Demiral. Skor 2-0 untuk keunggulan Turki. Tertinggal 2 gol, Austria semakin meningkatkan intensitas serangan. Mereka semakin gencar menyerang pertahanan Turki. Hasilnya, di menit ke-66, Austria berhasil memperkecil kedudukan. Juga lewat skema tendangan pojok. Kali ini sepakan pojok dari Marcel Sabitzer yang disundul oleh Stefan Posch mengarah ke pemain mereka Mikhail Grigoric yang terlepas dan dengan mudah memasukkan bola ke gawang Turki. Skor menjadi
2-1 untuk keunggulan Turki. Austria tertinggal 1 gol, berusaha mencari gol penyeimbang untuk memperpanjang nafas mereka. Mereka berusaha terus menyerang dan menekan pertahanan Turki, namun Turki justru semakin solid dalam bertahan. Hingga babak kedua usai, skor tidak berubah dan Austria harus merelakan tiket babak 8 besar kepada Turki. Dan itulah rekan-rekan football lovers, review dari hasil-hasil pertandingan babak 16 besar. Dan lanjut kita akan memberikan informasi tentang jadwal pertandingan nanti di babak 8 besar Euro 2024. Pertandingan pertama di babak 8 besar akan digelar di hari Sabtu dini hari tanggal 6 Juli 2024 di jam 12 malam WITA, mempertemukan antara Spanyol yang akan menghadapi tuan rumah Jerman. Pertandingan ini akan digelar di Mercedes-Benz Arena di kota Stuttgart. Di pertandingan selanjutnya, masih di hari yang sama, yaitu Sabtu 6 Juli 2024 di jam 3 dini hari WITA, mempertemukan antara Portugal yang akan menghadapi Perancis. Laga ini akan digelar di Volkspark Stadion di kota Hamburg. Lanjut di pertandingan lain yang akan digelar di hari berikutnya, yaitu Minggu 7 Juli 2024 di jam 12 WITA dini hari, mempertemukan antara Inggris yang akan menghadapi tim kuda hitam Swiss. Pertandingan ini akan digelar di Esprit Arena di kota Düsseldorf. Dan pertandingan terakhir di babak quarter final akan digelar masih di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 di jam 3 WITA dini hari. Pertandingan akan mempertemukan antara Belanda menghadapi tim kuda hitam lainnya, yaitu Turki. Pertandingan ini sendiri akan digelar di Olympia Stadion di kota Berlin. Dan itulah informasi mengenai jadwal pertandingan di babak 8 besar Euro 2024. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk football lovers semuanya.